Assalamualaikum sahabat Jelota. Selamat siang dari Yogyakarta. Saya WWW Wahyu Widiati Waluyo. Pada siang hari ini insya Allah saya akan berbincang santai dengan tamu saya, Bapak Yani Fatur Rahman SPD, yang sekarang menjabat sebagai anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Kabupaten Sleman, wilayah pemilihan Ngaglik, Cangkringan, dan Pakem. Assalamualaikum sahabat Jelota. Pada siang hari ini yang cuacanya agak mendung-mendung romantis, alhamdulillah insya Allah kita bertemu dengan tamu saya yang luar biasa, Bapak Yani Fatur Rahman, anggota Dewan dari Dapil Cangkringan, Ngaglik, Pakem. Insya Allah akan membersamai kita selama kurang lebih setengah jam. Semoga bincang kita pada siang hari ini menjadikan inspirasi kepada Anda semuanya. Assalamualaikum Pak Yani. Waalaikumsalam Bu Wahyu. Alhamdulillah, matur nuwun sudah hadir di podcast saya. Terima kasih. Dengan senang hati Bapak bisa hadir ke sini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk Bapak bisa hadir di sini gitu aja. Di sela-sela waktu Bapak yang sibuk luar biasa sebagai anggota Dewan. Biasa-biasa saja. Oh, biasa-biasa saja. Pak Yani boleh diceritain nggak sih awal Bapak dulu sebagai anggota Dewan gitu? Ya, kalau saya awal dari anggota Dewan, diawali dari dipaksa atau terpaksa atau jadi nggak enak ini ngomongnya. Oh, gitu. Dienakin aja Pak. Ya, saya mulai dari ini karena aktivitas kepartian saya itu memang sudah sejak zaman kuliah ya. Oh, siap. Ketika kuliah itu sudah interaksi dengan teman-teman di PKS. Awalnya itu juga tidak sengaja lah begitu, karena kebetulan dulu itu kan seneng nasyid gitu ya. Gitu. Dari situ saya termasuk orang yang ditarik karena nasyid gitu. Oh gitu. Tapi jadi kalau sekarang suruh nyanyi sudah lupa. Kalau suruh ambil suara saya malah cari suara. Sekarang cari suara. Dapat banyak ya Pak. Ya, jadi di awalnya begitu, kemudian interaksi dengan teman-teman PKS. Kok ini asik ini teman-teman PKS ini ya, ada ngajinya, ada kegiatan sosialnya, baksos, ada pembelaannya untuk masyarakat secara umum gitu, ya, baik di Indonesia maupun dunia luar tuh luar biasa, muda-muda begitu. Nah ini menarik, terus akhirnya kemudian kita terlibat di teman-teman PKS setelah selesai kuliah itu, terus kemudian ya qadarullah itu diminta cari pengalaman di Jakarta. Oh gitu. Ya di Jakarta tahun 2003 sampai 2005. Saya sempat merasakan kemenangan PKS 2004 di Jakarta. Oh, Masya Allah. Mungkin nuansa itu yang ingin kita bawa. Di sana aja bisa, kenapa sini tidak kan? Oh gitu. Jadi pernah mengalami begitu, interaksi dengan teman-teman di sana yang ya luar biasa lah begitu. Pembelaan kepada masyarakat, pendampingan di masyarakatnya juga bagus. Punya apa itu namanya binaan majelis taklim, KWT dan lain sebagainya di sana. Sempat lama Pak di Jakarta? 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun di daerah Cilandak. Daerah Cilandak, Jakarta Selatan ya. Terus kemudian balik ke Jogja dan kemudian diminta untuk menjadi ketua DPC di Cangkringan. Dari situ kemudian dari partai itu kan banyak pelatihan dan lain sebagainya yang mengasah kita. Jadi kalau di PKS itu kita rasakan kita itu masuk PKS tidak didiamkan. Oh gitu. Ada banyak pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Tidak didiamkan itu artinya dirawat. Dirawat. Gitu. Kayak tanaman dirawat. Jadi dari pelatihan-pelatihan itu baik pelatihan kepemimpinan, manajemen dan lain sebagainya itu kemudian ya kita lama-lama terasa. Nah, selanjutnya kemudian saya kebetulan
dipercaya teman-teman untuk memulai sekolah IT waktu itu. Oh, iya. 2006 kembali dari Jakarta, 2006 mendirikan sekolah IT, jadi kepala sekolah. Oh, sempat jadi kepala sekolah juga ya, Pak? Iya, sampai 2014 itu. Memulai sekolah dari muridnya 23 sampai ratusan begitu. Ya mungkin itu juga salah satu bagian dari pembelajaran kita bagaimana mengelola organisasi dari kecil kemudian kita besarkan. Nah, kemudian di tahun 2014 itu ya karena apa ya, kalau di PKS itu kan caleg itu bukan minta ya. Jadi ya diajukan teman-teman begitu, kemudian diminta karena kemudian apa itu namanya ya kita juga istiqoroh lah ya, kemudian ya bismillah dan ya seadanya ya, semampu saya bilang begitu. Ya namanya di orang kampung begitu ya, orang dusun begitu. Suruh maju DPR itu apa sih gitu. Belum tahu, belum ada gambaran. Pokoknya maju. Ilmu maju gitu ya. Dan dari situ kemudian di 2014. Serasa dicemplung nih gitu nggak sih, Pak? Ya kadangkala orang bisa itu karena didorong dari belakang gitu. Bahasa ini wong Jawa itu dijoroke. Kalau halusnya itu didorong. Ini ada yang didorong pelan, ada yang didorong kenceng. Nah, ini kemudian ketika di 2014 itu kemudian ya karena ya qadarullah kemudian dipercaya, ya dari situlah kemudian kita belajar. Ternyata berpolitik itu asyik menurut saya. Gitu ya. Karena jadi bukan kotor gitu enggak ya? Politik itu asyik karena dari politik itu kita bisa membantu banyak orang. Siap. Kita tidak bisa membantu secara pribadi karena keterbatasan, tapi dengan kita ada di politik, kita bisa membantu jauh lebih banyak orang. Kalau sendiri mungkin hanya bisa membantu 1 atau 2 orang, tapi dengan kebijakan di politik ternyata banyak yang bisa kita bantu. Dan kalau dinominalkan mungkin jauh lebih besar sekali. Gitu ya. Mulai dari mungkin secara fisik ya, pembangunan fisik bisa kita advokasi gitu, sampai pembangunan manusianya. Gitu. Membangun manusia. Jadi lebih banyak yang bisa dilakukan gitu ya? Oh, sangat banyak. Sangat banyak. Kalau kita bisa menceritakan di politik itu kita bisa baik, kita juga bisa jahat, tergantung kita. Ya. Tapi pada hakikatnya dari politik itu sendiri adalah niatnya baik. Ya. Sebagaimana pisau bisa untuk hal yang baik, bisa untuk yang buruk. Yang buruk itu kan oknum saja. Tetapi kalau mayoritas ya alat itu baik pada hakikatnya. Mayoritas baik. Itu Bu cerita. 2014, kemudian 2019 diminta maju lagi. Karena kalau di PKS itu kan diminta ayo, gimana? Kalau maju ya siap, enggak juga enggak apa-apa. Diminta lagi. Dan dipercaya kembali ya bismillah kita bismillah saja. Ada sikut-sikutan gitu nggak sih, Pak? Sikut-sikutan kepada siapa? Kepada siapa maunya nih Bapak nih? Ya kalau berpartai eskalasinya itu kan ketika 5 tahunan. Yang namanya kompetisi itu kan seperti sepak bola. Yang namanya sepak bola itu siapa duluan yang mengegolkan. Itu kan ya cepet-cepetan lari. Kadangkala nggak sengaja nyenggol dan lain sebagainya, itu bagian dari kompetisi. Gitu. Kadangkala kepleset begitu ya. Nah ini bagian dari kompetisi. Karena kalau tidak ada kompetisi, tidak ada yang digolkan ke sana, orang tidak semangat. Gitu ya. Baris saja ya. Tapi karena ada kompetisi sehingga ada yang siapa yang duluan gitu. Ya dinikmati dengan enjoy saja gitu. Kompetisi yang sehat ya. Ya kompetisi yang sehat itu yang ingin kita bangun. Siap. Ini sekarang cerita tentang kegiatan Pak Yani sebagai anggota dewan gitu ya. Hari-hari kan sebagai anggota dewan gitu ya, berkunjung ke masyarakat gitu. Menurut Bapak tuh kegiatan yang paling menarik itu apa tuh? Jadi boleh cerita. Kalau kita di dewan itu tugasnya hanya 3 sebetulnya secara konstitusi ya. Pertama itu legislasi, membuat peraturan ya. Kemudian yang kedua itu budgeting itu menganggarkan APBD di Kabupaten Sleman nih misalnya ya.
2,7 triliun misalnya. 2,7 triliun. Ya, kalau itu. Jogja itu 4, sekian ya Pak? Ya. Jadi 50%-nya di Sleman gitu ya? Nah, ini dikelola sendiri. Ini khusus untuk Kabupaten Sleman. Gitu. Itu berbeda lagi. Oh gitu. Oh ya. Itu beda lagi ya. Kewenangan kabupaten. Sama DPR itu beda. Jadi dari 2,7 triliun itu bagaimana di Dewan dari 50 anggota Dewan di Sleman ini dibahas agar ada pemerataan pembangunan. Itu yang paling penting. Karena Sleman itu kan ada beberapa wilayah yang itu memang di pinggir pedesaan. Kemudian ada yang di perkotaan, ya ada Sleman itu ada 17 Kapanewon. 17 Kapanewon. Teman-teman Kapanewon itu kecamatan ya? Oh iya. Khusus karena khususan Jogja ya. Sleman Jogja itu punya undang-undang keistimewaan ya, Kapanewon. Kemudian 86 kalurahan. Oh, 86. 1212 dusun. Ini di Kabupaten Sleman. Harapan kita fungsi budgeting itu nanti dari APBD yang ada bagaimana kemudian diplot sesuai dengan peruntukannya dan merata. Jadi wilayah pedesaan dapat, perkotaan dapat, kemudian petani dapat ada program, kemudian pelajar ada program, wira swasta ada program. Itu betul. Sehingga di sana ada yang kemudian mana yang prioritas, mana yang kemudian di periode berikutnya atau tahun berikutnya begitu. Pertanyaan saya tadi Pak, yang paling menarik Pak. Yang terakhir, ini saya baru mau cerita. Oh gitu, itu yang terakhir ya. Yang terakhir itu fungsi monitoring. Monitoring itu pengawasan pembangunan. Nah, pengawasan pembangunan kan Dewan itu kan ada program reses turun ke masyarakat, kemudian juga sosialisasi peraturan daerah itu turun ke masyarakat. Itu yang paling menarik. Bagaimana kita langsung terjun ke masyarakat. Ketika di tengah-tengah masyarakat itu, kita akan tahu apa yang dilaporkan oleh pemerintah kabupaten, baik itu dinas terkait ya, kalau sekarang namanya OPD, organisasi perangkat daerah, OPD itu dinas-dinas itu melaporkan A, B, C, D seperti itu kepada kita, karena kewajiban mereka untuk melaporkan progres pembangunan itu kepada DPR sesuai dengan kemitraan komisinya. Nah, kemudian kita langsung ke masyarakat, kita cross check, benar nggak apa yang dilaporkan kepada dinas, benar nggak apa yang dilaporkan oleh Pemda begitu. Nah, ternyata di masyarakat, enggak Pak, kami ini belum. Nah, ini menjadi sumber A1 kita untuk menyampaikan ke dinas. Kita A1 ini menarik Pak. A1 ini apa ya? A1 itu maksudnya ya sumbernya dari yang bersangkutan langsung. Gitu. Jadi yang bersangkutan langsung menyampaikan kepada kita tentang permasalahan di lapangan. Nah, kita bisa langsung di Dewan itu manggil OPD terkait, misalnya karena pembangunan selokan, jalan, ya kepada PU, mitranya Komisi C. Kemudian terkait dengan jaminan kesehatan, kemudian pendidikan, dan lain sebagainya, itu kan mitra Komisi D, mitra kami, kebetulan kami di Komisi D. Nah, kita panggil kepala dinasnya, enggak apa-apa. Menariknya itu mengubek-ubek itu apa gimana Pak? Menariknya di mana sih Pak? Saya dari tadi belum setelah ini. Jadi setelah ini. Masih setelah ini. Nah ini kan katanya setengah jam. Jadi boleh cerita banyak ya. Setelah ketemu dengan dinas, kemudian kita sampaikan kepentingan dari masyarakat, aduannya tadi diadvokasi, dan dari advokasi itu kemudian ada tidak lanjut dari dinas, kemudian masyarakat ini terselesaikan permasalahannya. Nah, ini kepuasan tersendiri. Oh, gitu. Jadi meskipun itu yang secara materi mungkin kita tidak ada dan tidak ada hubungan keluarga, tapi ternyata masyarakat kemudian SMS matur nuwun Pak Yani, ini sudah cukup gitu itu ya. Kepuasan tersendiri ya. Yang menarik di situ ya. Gitu. Jadi menjadi kepuasan tersendiri ya. Iya, ketika bisa kan nafi'un li ghairihi. Bagaimana khairunas anfa'um linas, katanya Pak Ustadz itu begitu ya. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, mungkin itu bagi kami yang di DPRD yang 50 anggota dewan itu, mungkin ketika seperti itu semuanya juga akan merasakan nyes di hati ketika ada SMS atau WA dari masyarakat matur nuwun. Sekalipun serasa bermanfaat gitu ya Pak. Sekalipun mungkin ya itu tidak ada hubungan kerabat, hubungan darah, tapi masyarakat itu kemudian matur nuwun. Itu alhamdulillah banget. Gitu. Menariknya di situ ya Pak ya, Masya Allah, alhamdulillah.
Jadi bisa membantu orang lain, bisa membahagiakan orang lain, walaupun mungkin bukan dengan uang kita gitu ya, tapi insya Allah dengan apa yang dimiliki sebagai anggota dewan, itu insya Allah bisa menjadikan suatu kepuasan tersendiri, gitu ya, Masya Allah. Kalau boleh tahu, siapa sih konstituen utama Bapak gitu? Konstituen utama? Iya. Yang paling banyak suara dapatnya ini dari mana nih? Dari anak muda kah? Dari emak-emak kah gitu ya, yang aduh Pak Yani ini cakep nih, saya iniin gitu ya. Aduh, jadi malu saya. Ini namanya ini buka dapur kita ini. Kayaknya fungsinya itu, Pak. Buka dapurnya anggota dewan. Jadi ya kalau utama kelihatannya tidak tidak spesifik ya. Tidak spesifik kan. Saya kan juga sudah 40 tahun ini ya. Artinya ini kan masa-masa ya belum tua banget, tapi sudah bukan anak muda gitu ya. Tetapi sama Pak dengan podcast ini. Podcast ini namanya Jelota. Jelotan itu apa? Jelang dan lolos 50 tahun. Ya, kita doakan semuanya yang nonton husnul khotimah. Amin, amin. Jadi macam-macam saya kira. Ya. Jadi harapan kita itu kita tidak hanya mengambil segmen-segmen tertentu, karena kita itu kan wakil rakyat ya. Masyarakat itu yang segmen sepuh juga ada, kemudian mungkin remaja juga ada, pertengahan juga ada, yang jelota ini juga ada saya kira gitu. Jadi kita tidak memilih-milih ya, karena gitu. Masyarakat kita kan juga majemuk gitu ya, masyarakatnya banyak. Mungkin dari angka statistik itu bisa didapat? Ya, angka statistik ya rata-rata mungkin 30 ke atas. 30 ke atas, oh gitu 30 ya. ke atas. Segmentasinya memang 30 ke atas, oh gitu. Tapi kalau sekarang kemudian kita ke masyarakat ya semuanya. Ke pemuda saya juga turun gitu ya. Mereka yang suka dengan olahraga, kemarin juga kita berkunjung ke masyarakat, mereka penggiat olahraga ya, kita apa itu namanya sambangi, kita sambangi. Karena kalau sudah jadi anggota dewan, harapan kita itu kepada masyarakat sudah tidak melihat bahwa oh kamu yang milih saya, kamu bukan yang milih saya, harapannya bukan begitu. Tapi kita itu wakil rakyat, apa yang bisa kita berikan, kita bantu ya kita bantu begitu. Tidak peduli dulu yang memilih saya atau tidak peduli, gitu ya. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Nah, nanti kalau seperti itu nanti ada segmen yang tidak terurus. Gitu. Misalnya dulu memilih anggota dewan tertentu yang dia tidak jadi atau partainya tidak ada wakilnya, mereka terbengkalai, mereka tidak ada yang ngurus. Jadi kalau 50 anggota dewan di Sleman itu ya seharusnya 50 itulah yang akan menjadi talang, maksudnya talang aspirasi untuk 1.075.000 warga masyarakat di 1.075.000 Sleman. Harapannya begitu Bu Ayu. Pak Yani, alhamdulillah. Ngomong-ngomong, Bapak sekarang di komisi apa sih Pak? Saya komisi D. Komisi D itu membawahi? Komisi D itu mitranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perempuan dan Anak, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Pariwisata. Pariwisata tidak. Itu pariwisata enggak ya? Enggak. Oh, enggak ya Pak ya? Jadi 6 itu ya? Iya, pariwisata di Komisi B. Oh, kebetulan periode kemarin saya di Komisi B 2005. Oh, begitu. Kalau sekarang udah di Komisi D? Sekarang di Komisi D, gitu. Biar tambah ilmunya. Oh, siap. Biar tambah pengalaman. Oh, gitu. Waktu di Komisi B ini kayaknya lebih menarik di Komisi B ya Pak ya, di pariwisata, karena durungan dengan jalan-jalan gitu kan ya. Mama kan suka jalan-jalan Pak, ya kan. Menurut Bapak tuh di wilayah Sleman ini tempat wisata yang paling menarik di mana sih? Ini jadi kayak dejavu ini. Jadi dulu pernah ada di Komisi B, sekarang kita review lagi. Kebetulan saya pernah ikut dalam raperda waktu di Komisi B itu RIPK, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah di Sleman. Jadi Sleman ini 2 destinasi utama. Pertama itu Sleman itu terkenal sebagai kota 1000 candi. 1000 candi. Kabupaten 1000 candi itu Sleman. Candi yang paling besar, pengunjungnya juga paling banyak itu Prambanan. Tetapi Prambanan itu pengelolaannya bukan kabupaten, itu milik pusat BUMN TWC.
ya, BUMN ini ya, TWC, Taman Wisata Candi. Ini untuk Borobudur dan Prambanan serta Boko ini pengelolaannya pusat BUMN. Nah, kemudian yang Sleman, selain ini ya, selain Prambanan tadi adalah Merapi. Oh iya. Nah, ini rencana program pembangunan pariwisata nasional ini dua tempat ini. Nah, kemudian kalau lokal, kalau di Sleman nuansa muatan lokalnya itu kalau di Sleman sekarang itu paling banyak itu desa wisata. Oh gitu. Selain Merapi ya, kalau Merapi kan tarikannya lavator. Iya, lavator. Yang membuat magnet itu lavator. Oh, iya, Berbicara Sleman, kalau belum ke Merapi lavator, belum ke Sleman. Jadi kalau ke Sleman mesti lavator. Tapi Merapi itu pengelolaannya ada 3, ada provinsi, ya di Kaliurang ya, itu provinsi, kemudian pusat, Taman Wisata Gunung Merapi itu milik pusat, terus kemudian PT AMI itu yang mengelola provinsi, miliknya provinsi, kemudian yang retribusi masuk itu kabupaten. Nah, kemudian yang paling banyak sekarang desa wisata Sleman. Yang kita juga ada berapa desa wisata Pak di Sleman? Kalau terakhir waktu saya di Komisi B itu 39. 39 desa. Tapi wisata. itu terbagi atas 3 klaster, 3 kelompok, yaitu tumbuh, berkembang, dan mandiri. Kalau yang mandiri itu masih sedikit, seperti Penting Sari, Pulerejo, terus Tanjung, ini yang sudah mandiri, yang uang itu sudah berputar di sana cukup besar, miliaran per tahun. Itu mandiri. Tanjung itu dekat sini kan ya Pak? Iya betul, bisa Tanjung. Tanjung, kan? Di sana ya, dekat Sleman ya. Nah, itu yang sudah mandiri. Kemudian yang berkembang dan tumbuh. Nah, pemerintah itu tentu mensupport yang ini, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Karena yang namanya desa wisata itu pengelolaan itu harus dari masyarakat. Bukan personal desa wisata ya. Kalau masyarakatnya baik, kompak, kemudian modern secara administrasi, nanti insya Allah akan berkembang. Dan kita mendorong agar Pemda itu agar fokus ke pengembangan desa-desa wisata. Karena kalau desa wisata itu tumbuh, maka masyarakatnya juga berkembang. Iya, ekonominya di situ juga akan berkembang. Dan saya sempat melontarkan juga waktu itu, mari kita juga kembangkan juga hotel masyarakat. Hotel masyarakat itu maksudnya homestay di desa. Homestay, oh gitu, ya. Karena hotel-hotel sini sudah berkembang, nggak usah kita promosikan, dia sudah penuh. Ya. Tapi kalau hotel masyarakat atau homestay di situ, itu kan ketika isi, maka masyarakatnya bisa secara ekonomi bisa meningkat. Begitu. Nah itu hotel-hotel masyarakat itu harapannya bisa support, dikembangkan. Mulai ada ya Pak sekarang ya? Sudah banyak ya? Di desa-desa wisata itu kan sekarang paket wisatanya begitu. Oh gitu. Paket wisata datang ke sebuah desa wisata, kemudian menginap di sana, makan di sana, beraktivitas dengan masyarakat seharian di situ. Itu kita namakan hotel masyarakat. Ya, menginap di rumah warga. Itu kan bagus. Rumah tradisional gitu rumah tradisional. Dan menarik ya Pak ya. Angka misalnya semalam itu ekonomi yang berputar di situ itu misalnya sewa rumah dan makan lain sebagainya semalam 400.000. Kalau di hotel itu kan masih hotel kelas bawah 400.000. Kalau di sana 400.000 bagi masyarakat udah besar sekali. Oh begitu. Nah, dari angka itu maka kemudian bisa menyekolahkan anaknya, bisa lebih tinggi lagi pendidikannya, karena efek dominonya angka kemiskinan itu saya sangat yakin itu bisa diturunkan ketika masyarakat itu dinaikkan taraf pendidikannya. Jadi orang miskin tapi anaknya sarjana. Itu yang paling mudah untuk menurunkan angka kemiskinan. Dari pendidikan. Karena mindsetnya pasti berbeda. Pola pikirnya berbeda. Jadi Sleman itu yang cukup miris itu. Sleman itu harapan lama sekolahnya itu 16, sekian tahun. Itu kan 16 tahun sekolah itu kan sudah S2. Ya toh, S1 lebih lah gitu. Tapi ternyata rasio lama sekolahnya Sleman di Sleman itu baru 10,9 tahun. Oh, gitu. Padahal lulus SMA 12 tahun. Artinya rata-rata lama sekolahnya itu tidak lulus SMA. Kalau fasilitasnya itu sudah bagus Sleman itu. Jadi tingkat pendidikannya masih rendah ya? Iya, lama sekolahnya masih begitu. Artinya 50 perguruan tinggi di Sleman itu yang banyak yang memanfaatkan itu bukan dari warga Sleman.
pendatang. Dari pendatang ya. Atau orang Kalimantan sekolah di sini. Orang dari luar Jogja kemudian sekolah, karena Jogja, Sleman, kota pelajar kan begitu. Tarikannya begitu. Ternyata warga sini sendiri itu rasio lama sekolahnya itu hanya 10,9 tahun. Rata-rata. Sleman. Iya. Berarti kan jadi itu tantangan untuk pemerintah Sleman gitu ya, untuk bagaimana bisa manusianya. Membangun manusianya gitu ya. Mungkin begini, mereka lebih senang orang itu datang ke Sleman terus mendirikan kos gitu ya. Banyak orang luar di situ kuliah di situ, tapi anaknya tidak dikuliahkan. Ya miris. Saya kira ini perlu edukasi semuanya lah ya. Tidak hanya pemerintah saja yang disalahkan, tapi juga bersama-sama masyarakat. Pak Yani, terima kasih bincang-bincangnya. Sekarang kita masuk kepada klik jawab 3 detik ya Pak. Jawab kira 3 detik ya. Waduh, ini bikin saya deg-degan. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak deg-degan guys. Biasa aja Pak. Jadi pertanyaan yang pertama 3 detik ya Pak. Pergi ke gunung atau ke pantai? Pantai. Karena saya orang gunung. Yang kedua, pergi ke objek wisata sendiri atau sama keluarga? Sama keluarga dong. Oh gitu. Takut digorok ya Pak. Nggak boleh pulang. Yang ketiga, jadi kepala sekolah atau anggota dewan? Anggota dewan. Anggota dewan ya Pak, lebih menarik ya. Kan saya sudah 2 tahun dan kemudian manfaatnya saya bisa bantu sekolah, bisa juga membantu yang lain. Gitu. Jadi lebih menarik ya. Oke, jadi alasan yang pertama tadi ke gunung atau ke pantai, Bapak milih ke pantai. Karena Bapak orang gunung ya. Udah biasa lihat gunung. Gitu ya, pengen yang panas-panas gitu. Ya. Anggun saya tuh, anak gunung. Kemudian yang kedua, pergi ke objek wisata sendiri sama keluarga pasti karena sudah berkeluarga. Kemudian yang ketiga, jadi kepsel atau anggota dewan. Bapak lebih memilih kepada anggota dewan karena lebih banyak manfaatnya, bisa bermanfaat untuk orang banyak, bahkan bisa membangun sekolahan lebih dari kepala sekolah. Ya, artinya kepala sekolah saya sudah merasakan, dan ya kepala sekolah itu luar biasa, bisa membantu murid, membantu masyarakat juga tapi ketika jadi anggota dewan ternyata tidak hanya sekolah yang saya bantu, bisa masyarakat yang lain, masyarakat kecil, kemudian pedagang, kemudian yang lainnya bisa kita bantu dengan program dari pemerintah. Baik, Pak Yani mungkin mau ada yang disampaikan kepada mahasiswanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, ya, kepada masyarakat di Sleman ya, khususnya mari kita bersama-sama menjadikan Sleman ini sesuai dengan logo kita, Sleman Sembada. Jadi Sleman itu Sembodo, masyarakatnya Sembodo ya. Mari kita bersama-sama sesuai juga dengan tagline dari Bupati sekarang ya, Sesarengan Bangun Sleman. Sesarengan Bangun Sleman. Jadi kita harus membangun Sleman ini bersama-sama, tidak bisa sendiri ya. Meskipun kita berbeda-beda, suku, agama, ras, golongan berbeda-beda, tapi ketika partainya juga beda-beda, kalau itu yang kita kedepankan maka yakin Sleman tidak akan maju. Tapi ketika kemudian kita bisa bergandengan tangan, seluruh elemen bergandengan tangan untuk maju bersama, maka Sleman pasti akan bisa menjadi mutiara di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Demikian, matur nuwun. Baik. Terima kasih banyak Pak Yani kehadirannya di podcast kami, di podcast Cilota. Insya Allah banyak manfaat dan banyak informasi yang bisa diterima oleh terutama kalangan emak-emak, karena mungkin nanti pemirsanya adalah emak-emak. Saya juga menuju 50 tahun. Terima kasih juga Bu Ayu, teh hangatnya di tengah gerimis hujan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menghangatkan tehnya. Matur nuwun Pak. Terima kasih sahabat Cilota sudah membersamai kami dan Pak Yani Fatur Rahman yang sangat menginspirasi kita semuanya. Beliau tadi sudah menyampaikan dan menjabarkan bagaimana asiknya menjadi anggota dewan. Mudah-mudahan tidak keterusan kesenangan gitu. Sudah duduk mau berdiri. Diniati ibadah saja. Diniati ibadah, insya Allah. Mudah-mudahan kita insya Allah akan berjumpa dengan tamu saya yang insya Allah inspiratif juga, seorang difabel yang juga menghidupi kakak dan adiknya yang difabel pula. Nantikan podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Jelota yang dirahmati Allah, kita sudah sampai kepada penghujung acara. Alhamdulillah kita tadi sudah berbincang santai dengan Bapak Yani Fatur Rahman. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat menginspirasi kita, menambah wawasan kita di channel Jelota ini.